Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Wahyu Dwi Kurniawan, mahasiswa S3 Pendidikan Kejuruan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang. Teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas salah satu buku yang sangat menarik yang berjudul Artificial Intelligence for Human Research. Ini buku karya dari Ben Eubanks yang sangat bagus untuk kita bahas. Kali ini kita akan membahas salah satu chapternya, yaitu pada chapter Learning and Development. Nah, teman-teman semuanya, dalam era digital yang terus berkembang sampai saat ini, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan ini telah menjadi salah satu teknologi utama yang berkontribusi terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang sumber daya manusia. AI dapat diintegrasikan dalam berbagai aspek manajemen SDM, termasuk dalam proses learning and development. Pembelajaran dan pengembangan ini merupakan elemen krusial dalam meningkatkan kompetensi dan kapabilitas tenaga kerja. Untuk apa? Yaitu dalam menghadapi tantangan yang semakin dinamis. Teknologi AI menawarkan berbagai solusi inovatif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran dan pengembangan karyawan. Melalui analisis data yang mendalam, AI dapat mempersonalisasi pengalaman belajar, menyesuaikan konten dan kebutuhan individu, serta memprediksi tren keterampilan yang diperlukan di masa depan. Dengan demikian, maka organisasi dapat lebih adaptif dalam merancang program pelatihan yang tentunya untuk pengembangan diri dari manusia itu sendiri. Namun, di balik berbagai manfaat yang ditawarkan AI dalam learning and development, terdapat pula tantangan yang perlu diperhatikan, seperti ketergantungan pada teknologi, etika dalam penggunaan data, khususnya data karyawan, serta kesiapan sumber daya manusia dalam mengadopsi teknologi itu sendiri. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan AI dalam pembelajaran dan pengembangan menjadi hal yang penting bagi para praktisi human research dan pemimpin organisasi. Topik-topik yang akan kita bicarakan ada berapa. Yang pertama yaitu dalam konteks pengembangan maupun pembelajaran dari human research. Yang pertama yaitu AI ini dapat berperan atau berfungsi menutup kesenjangan keterampilan atau skill gap. Skill gap itu apa? Skill gap adalah masalah yang semakin mendalam dalam dunia kerja yang terus berkembang, terutama dalam era digital yang didorong oleh teknologi seperti kecerdasan buatan. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, banyak individu dan organisasi yang kesulitan untuk mengikuti perkembangan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Jadi kebutuhan pasar tenaga kerja itu tidak sepenuhnya dipenuhi oleh SDM yang masuk. Karena apa yang dipelajari manusia saat ini 5 tahun ke depan sudah sangat berubah dan sudah tidak relevan. Maka fungsinya peran AI ini dapat membantu atau menjembatani. Meskipun input atau bekal awalnya tidak sesuai, tetapi dengan basic keilmuan yang sudah dimiliki, dengan bantuan AI maka akan lebih mendorong dan lebih percepat proses adaptasi dari manusia itu sendiri. Kesenjangan keterampilan ini terjadi ketika karyawan atau karyawannya itu tidak memiliki keterampilan yang relevan. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa di tengah transformasi digital banyak pekerja yang mengalami kesulitan untuk mengimbangi perkembangan teknologi. Oleh karena itu, SDM yang bagus bagaimana? Ya harus beradaptasi
sebaik mungkin, karena sekarang sudah eranya AI, big data, otomatisasi, maka mau tidak mau SDM tersebut harus apa? Harus adaptif. Kesenjangan ini seringkali menghambat produktivitas, kreativitas, dan kemampuan inovatif perusahaan untuk tetap kompetitif di pasar global. Maka agar perusahaan itu tetap eksis, harus bisa memberikan pengaruh juga ke dalam proses persaingan di pasar global. Sebagai contoh, menurut sebuah laporan dari World Economic Forum 2020 menunjukkan bahwa 40% keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan di seluruh dunia akan berubah dalam 5 tahun. Jadi dalam rentang 5 tahun itu terjadi perubahan. Kalau kita melihat trennya sekarang ini, mungkin tidak sampai 5 tahun ya, 2 tahun itu sudah berubah. Oleh karena itu, bagaimana kita punya SDM atau karyawan itu yang punya sifat adaptif, sehingga ketika ada perkembangan teknologi yang sedang meningkat saat ini atau sedang tren, maka harus cepat untuk beradaptasi. Kecerdasan buatan dapat berperan penting dalam menutup kesenjangan. Kenapa? Dengan menyediakan solusi yang lebih cepat dan efisien dalam pembelajaran dan pengembangan keterampilan. Selain itu, AI juga memainkan peran penting dalam proses rekrutmen dan penilaian karyawan. Dengan menggunakan algoritma dan analitik prediktif, AI dapat membantu human resource untuk mengidentifikasi kandidat dengan keterampilan yang paling sesuai. Ada suatu contoh, misalnya gini, suatu perusahaan dia punya 2 kandidat utama, yang satu pengalaman sudah 10 tahun, tetapi dari sisi culture itu dia tidak atau belum sesuai dengan perusahaan yang akan diterimanya. Karyawan berikutnya dia pengalamannya minim, hanya 2 tahun, tetapi culture etos kerjanya sudah sesuai dengan perusahaan tersebut. Nah, sebagai seorang HRD, itu bagaimana memilih karyawan ini? Apakah memilih yang berpengalaman tetapi secara culture kerjanya, kultur kerjanya tidak sesuai, atau mungkin yang minim pengalaman tetapi kulturnya sudah sesuai? Nah, ini menjadi pertimbangan yang matang. Kapan suatu perusahaan ini memilih karyawan yang pas agar nanti ke depan tidak salah pilih dalam pengembangan perusahaan itu sendiri. Kebijakan pemerintah dan organisasi dalam mendukung pelatihan, pengembangan keterampilan itu sendiri tentunya diimbangi atau didukung dengan adanya AI itu sendiri. Hal ini akan membantu memastikan bahwa teknologi AI ini tidak hanya menguntungkan sebagian kecil pihak, tetapi dapat digunakan secara merata untuk meningkatkan keterampilan di seluruh industri. Topik kedua yaitu aplikasi pembelajaran formal untuk AI. Di era digital yang terus berkembang pesat, AI ini telah menjadi salah satu teknologi utama yang mengubah berbagai sektor termasuk dalam bidang human resource. AI dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan pengembangan di lingkungan kerja dengan fokus pada aplikasi pembelajaran. Pembelajaran formal merujuk pada proses pendidikan yang terjadi dalam konteks terorganisir dan terstruktur, seperti program pelatihan, kursus, atau program akademik. Ada suatu penelitian bahwa 10% atau lebih dikenal dengan rumus 70, 20, dan 10, bahwa begini, dalam teori pembelajaran di tempat kerja menunjukkan bahwa 10% pembelajaran di tempat kerja terjadi dari pembelajaran formal, 10%. 20% dari pengalaman sosial dan kolaborasi. Sedangkan 70% itu terjadi dari aktivitas, pengalaman, dan alur pekerjaan itu sendiri. Jadi seorang karyawan itu ternyata kemampuan dalam proses belajar dan pengembangannya itu 70% dipengaruhi oleh aktivitas, pengalaman, dan alur
pekerjaannya itu sendiri. Sehingga dengan mengikuti alur pekerjaan dan aktivitas selama mereka bekerja itu lebih cepat dalam pengembangan diri daripada dia bekal dari ilmu studi formalnya. Nah, ini menarik. Nah, Yupeng sendiri menjelaskan bahwa AI ini dapat membantu meningkatkan pembelajaran formal. Nah, bisa kita lihat sekarang ini banyak sekali ya, teknologi AI ini mensupport dalam pembelajaran formal dalam proses misalnya pembuatan bahan ajar, pembuatan media pembelajaran, semuanya sudah berbasis AI. Tujuan utamanya apa? Untuk memudahkan proses transfer knowledge yang ada atau bekal dari manusia itu sendiri agar mudah ditangkap dan diterima oleh otak. Oleh karena itu bantuan AI ini sangat penting. Selain itu juga AI ini juga memungkinkan untuk pembelajaran berbasis data yang lebih akurat. Proses pengumpulan data, analisis data dari berbagai sumber termasuk hasil tes, interaksi, dan materi maupun kemajuan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Banyak sekali sekarang perusahaan-perusahaan menggunakan platform pembelajaran berbasis AI. Fungsinya apa? Untuk mendesain program pelatihan tersebut sesuai dengan kebutuhan khusus organisasi dan karyawan. AI ini membantu merancang jalur pembelajaran yang adaptif yang memungkinkan setiap individu bergerak dengan kecepatan dan tingkat kesulitan yang sesuai dengan kemampuannya. AI juga dapat digunakan untuk menyarankan kursus tambahan. Nah, misalnya suatu karyawan dia sudah melakukan berbagai atau mengikuti berbagai kursus, tapi setelah dianalisis ternyata ada beberapa yang dibutuhkan dan ini tidak disadari oleh si karyawan. Nah, dengan bantuan AI ini maka dapat memberikan saran bahwa ini yang perlu ditambah, skill ini yang perlu ditingkatkan. Jadi dari proses ini atau dengan memastikan bahwa karyawan terus memperbarui keterampilan mereka, harapannya pengembangan diri mereka akan terus tumbuh dan meningkat. Faktor lain yaitu konten dan kurasi pembelajaran. Salah satu aspek penting dalam penerapan AI ini yaitu dalam learning and development adalah konten dan kurasi pembelajaran. AI ini dapat membantu dalam mengelola, menyusun maupun menyajikan konten pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu. Di sisi lain, AI memungkinkan otomatisasi dalam penyusunan katalog pembelajaran dengan menggabungkan berbagai sumber termasuk e-learning, artikel, video, dan pelatihan berbasis simulasi. Ya, ini juga atau merekomendasikan bahwa informasi yang diberikan tetap akurat, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis atau organisasi. Kesenjangan keterampilan merupakan tantangan yang terjadi baik dari berbagai lintas bidang atau berbagai banyak organisasi. Maka diperlukan pendekatan yang lebih adaptif dan personal. Meskipun AI ini menawarkan berbagai manfaat dalam pembelajaran dan kurasi, Yupeng juga mengingatkan tentang tantangan yang mungkin dihadapi. Salah satunya yaitu resiko bias dalam algoritma yang dapat mempengaruhi rekomendasi konten. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk secara rutin mengaudit dan memantau sistem AI mereka guna memastikan keadilan dan akurasi dalam penyampaian konten pembelajaran. Melihat ke depan bahwa AI akan semakin terintegrasi dengan ekosistem pembelajaran organisasi. Dengan perkembangan teknologi seperti augmented reality, virtual reality, mixed reality, maka pengalaman belajar itu akan menjadi lebih imersif dan interaktif. AI ini tentunya memainkan peran kunci dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang responsif dan adaptif. Selain pembelajaran formal, aplikasi pembelajaran informal juga menjadi salah satu hal
yang patut diperhatikan, khususnya untuk AI sendiri. Jadi pembelajaran informal ini merujuk dari proses di mana individu memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui interaksi sehari-hari, pengalaman kerja, dan sumber daya yang tidak terstruktur. Jadi biasanya karyawan atau peserta siswa itu pembelajaran aplikasi pembelajaran informal ini lebih banyak mereka serap. Karena apa? Dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Banyaknya informasi yang tersedia ini membuat karyawan kewalahan. Nah, karena kan dengan belajar mandiri, misalnya dari kursus-kursus maupun belajar melalui YouTube dan sebagainya, ini disinilah AI ini berperan sebagai kurator konten yang efektif. Dengan memanfaatkan teknologi AI ini dapat menganalisis preferensi, kebutuhan, dan pola belajar. Hal ini memastikan bahwa karyawan tidak hanya menerima informasi yang mereka butuhkan, tetapi juga dalam format yang paling sesuai dengan gaya belajar. Penggunaan chatbot atau asisten virtual yang didukung oleh AI ini dalam pembelajaran informal sangat membantu, karena seorang pemilik perusahaan atau mungkin khususnya di bidang marketing ya, ketika melayani customer itu tidak terikat oleh waktu. Kalau kita tempatkan satu orang, maka akan cukup kewalahan karena ada ribuan chat dari customer yang perlu direspon. Dengan bantuan chatbot ini maka dapat dijawab secara otomatis karena sudah dibantu dengan adanya teknologi AI ini. Nah, ini sangat mendukung dan sangat support dalam pengembangan dari organisasi tersebut. Dengan kemampuan analitiknya, AI ini dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih personal. Jadi misalnya keterampilan dan tujuan karya individu, tiap individu kan berbeda. Maka AI ini dapat menyusun rencana pembelajaran yang sesuai. Karyawan ini itu nanti pengen arahnya kemana? Apakah ke manajer, apakah di bidang pemasharankah, atau di bidang produksi, atau di bidang yang apa lain? Maka teknologi AI ini dapat membantu mengarahkan bahwa apa saja yang perlu mereka ikuti, apa saja yang perlu mereka ikuti. Banyak sekali sudah diterapkan di berbagai perusahaan ya. Jadi adanya interaksi antara karyawan di medsos maupun dengan antar karyawan itu sendiri. Ini pendekatan ini tidak hanya memperkaya pengetahuan karyawan, tapi juga mendorong budaya berbagai informasi di seluruh organisasi. Menjaga privasi, nah ini juga menjadi tantangan tersendiri, karena dengan adanya big data khususnya data karyawan ini perlu dijamin kerahasiaannya, jangan sampai bocor dan disalahgunakan oleh pihak luar. Nah, dengan era yang sangat masif khususnya di bidang teknologi ini dibutuhkan kayak semacam pengaman data agar data ini tetap safety. Ya, ini diprediksi juga akan semakin terintegrasi ya dari dalam semua bidang, karena semuanya akan support dan memainkan peran kunci ini, khususnya dalam lingkungan pembelajaran dan pengembangan dari karyawan itu sendiri. Jadi penerapan AI dalam pembelajaran informal ini menawarkan peluang besar bagi organisasi untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan secara efektif dan efisien. Namun implementasi AI ini harus dilakukan dengan pertimbangan etis dan pengawasan yang tepat untuk memastikan bahwa manfaat yang diperoleh sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan organisasi. Jangan sampai terbalik. Selanjutnya terkait dengan pembinaan dan pendampingan, coaching and mentoring. Ini juga merupakan komponen vital ya dalam pengembangan profesional karyawan. Proses ini biasanya melibatkan interaksi tatap muka antar mentor dan yang dimentori. Namun kemajuan teknologi
ini, pendekatan ini mengalami transformasi signifikan. AI ini tidak dimaksudkan untuk mengganti sebenarnya interaksi antar manusia, melainkan untuk memperkaya dan memperluas jangkauan serta efektivitas program coaching and mentoring ini. Salah satu aplikasinya apa, yaitu tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu chatbot atau asisten virtual. Ini dapat memberikan umpan balik yang real time dan saran-saran yang dikhususkan bagi karyawan tertentu. Misalnya AI ini dapat menganalisis kinerja harian karyawan dan dapat memberikan rekomendasi spesifik kepada peningkatan performa dari karyawan tersebut. Dalam konteks mentoring ini, AI ini dapat memainkan peran penting dalam proses pencocokan antar mentor dan yang dimentori itu, yaitu dengan menganalisis profil, keterampilan, dan tujuan karir individu. Salah satu keunggulan utama AI dalam coaching dan mentoring ini apa? Kemampuannya untuk mempersonalisasi pengalaman pengembangan bagi setiap karyawan. Hal ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pembelajaran, tetapi juga meningkatkan keterlibatan dan motivasi karyawan dalam proses pengembangan mereka. Meskipun AI ini menawarkan berbagai manfaat, tantangan dan pertimbangan yang perlu diperhatikan yaitu kembali lagi yaitu privasi dari karyawan itu sendiri, karena ketika proses coaching dan mentoring ini pasti punya data-data pribadi dari karyawan itu sendiri, dan ini harus dijaga privasinya. Menjaga keseimbangan antara teknologi ini ya dengan interaksi manusia, memastikan bahwa harus digarisbawahi bahwa AI ini sebagai alat atau supporting, jangan dijadikan sebagai salah satu atau mungkin semuanya harus menggunakan AI. Jangan, peran manusia harus tetap digunakan. AI ini memiliki potensi besar ya untuk memperkaya dan meningkatkan efektivitas program pengembangan karyawan. Oleh karena itu perlu digunakan atau dimanfaatkan sebijak. Sekali lagi, bukan untuk menggantikan peran manusia, tetapi sebagai support dan memperkaya pengetahuan dari konteks profesional dari sumber daya manusia itu sendiri. Selanjutnya tentang performance support. Konsep hubungan kinerja ini di tempat kerja dengan cara yang praktis dan terintegrasi dalam alur kerja. Fokus utamanya apa? Memberikan bantuan yang diperlukan pada saat-saat yang tepat, sehingga karyawan dapat mengatasi masalah dengan lebih efisien. Salah satu contoh konkret yaitu apa? Sistem yang dikembangkan oleh Axonify ini membantu merangkum dan mengulangi praktik terbaik yang ada di tempat kerja. Salah satu kasusnya yaitu menggunakan teknologi mencatat pengembangan investasi. Jadi sangat luar biasa ya dampaknya. Dampaknya memberikan dukungan yang fokus pada kinerja. Selain itu juga pentingnya memahami kebiasaan dan metode dari karyawan yang bekerja tinggi, karena mereka sering memiliki cara yang unik untuk menyelesaikan tugas secara efisien. Nah, yang terakhir ini tentang masa depan, yaitu perkembangan teknologi virtual reality, augmented reality, sampai mixed reality. Teknologi ini memiliki potensi besar dalam dunia pembelajaran dan pengembangan karyawan. Meskipun teknologi sudah ada ya, kontribusi terpenting akan terlihat dalam konteks pelatihan dan pengembangan karyawan. Pengalaman awal mulai dengan pengembangan perangkat lunak seperti simulasi pelatihan militer yang menunjukkan bagaimana simulasi dapat memfasilitasi pembelajaran yang lebih baik. Contoh misalnya seorang tenaga ahli di bidang pemesinan misalnya. Nah, bagaimana prosedur dalam proses pengoperasian mesin kebut misalnya. Dari proses pemeriksaan mesin, proses pemasangan bahan, proses pemasangan benda kerja. Nah, itu bisa didemonstrasikan secara virtual. Nah, teknologi ini akan hadir
Fungsinya apa? Sebelum terjun atau secara real di workshop, dengan bantuan teknologi ini sangat membantu bagi karyawan yang mungkin belum punya skill ke sana, bisa belajar lebih awal dan meminimasi adanya kecelakaan kerja. Jadi teknologi ini sangat menarik ya, dan bermanfaat tentunya dalam menciptakan pengalaman pelatihan yang lebih interaktif dan menarik, seperti pelatihan yang tadi sudah saya jelaskan. Sebagai penutup, AI ini atau kecerdasan buatan ini perlu diadopsi dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Untuk apa? Dalam konteks learning and development di tempat kerja. Melalui kemajuan teknologi, organisasi ini harus fokus pada pengembangan keterampilan karyawan dan pencapaian tujuan dari organisasi itu sendiri. Fungsinya untuk memastikan bahwa mereka dapat beradaptasi dan berhasil di lingkungan yang terus berubah seperti saat ini. Pada pembelajaran formal seperti pelatihan yang diberi oleh instruktur tetap penting, tetapi juga melihat pertumbuhan perkembangan informal yang dapat dimanfaatkan melalui teknologi. Teknologi ya ini dapat membantu dalam menyampaikan konten pembelajaran yang lebih relevan dan personal. Teknologi seperti virtual reality, augmented reality, mixed reality ini juga sebagai alat yang menekankan pembelajaran praktis dan pengalaman yang mendalam dengan pendekatan holistik terhadap pengembangan tenaga kerja baik melalui pelatihan formal maupun informal. Organisasi dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan keterampilan dan performa. Oleh karena itu, perlu merangkul perubahan dan inovasi dalam praktik belajar untuk mempersiapkan tenaga kerja masa depan menghadapi tantangan dan ruang baru. Saran, sebaiknya organisasi itu perlu juga mengintegrasikan bahwa teknologi kecerdasan buatan ini terintegrasi dengan strategi pembelajaran dan pengembangan karyawan di tempat kerja. Fokusnya yaitu pengembangan keterampilan yang relevan melalui pelatihan formal maupun informal. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja dari karyawan dalam proses pembelajaran maupun pengembangan personal atau individu. Selain itu juga adopsi teknologi VR, AR, dan MR ini juga sebaiknya dipertimbangkan untuk menciptakan pengalaman pelatihan yang lebih mendalam. Karena apa? Dengan menciptakan proses pembelajaran yang mendalam dan interaktif ini akan cepat ditangkap dan dipahami oleh si karyawan sebagai bentuk proses penuntasan atau ketuntasan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Nah, demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.